Saya nggak pernah urus, saya serahkan kepada yang di atas saja. Mudah-mudahan yang lontarkan itu ya sadar ya. Saya juga kaget, Jadi saya itu jelas itu tidak benar ya. Diserang isu politik, begini reaksi Prabowo Subianto. Politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross check kebenarannya. Dalam sorotan publik yang semakin memanas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa tuduhan tentang dirinya yang menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Herfik Husnul Kalbi selama rapat kabinet adalah tuduhan palsu. Prabowo dengan tegas membantah kabar tersebut dan mengungkapkan bahwa dia sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Saya juga kaget, jadi jelas itu tidak benar ya, tidak pernah ada rapat seperti itu, kata Prabowo saat berbicara dalam acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan di UGM Selasa 19 September 2023. Prabowo juga menjelaskan bahwa dia jarang bertemu dengan Herfik Husnul Kalbi dan fokus pada pertemuan dengan menteri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai seorang menteri. Kan saya menteri, aku menteri, urusannya sama menteri. Jadi pertemuan saya sama Pak Yassin Limpo hubungan saya sangat baik, ungkapnya. Namun Prabowo mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang menyebarkan fitnah tersebut. Dia juga mengungkapkan pengalaman sebelumnya di mana dia telah menghadapi tuduhan yang jauh lebih besar dan serius seperti dituduh berencana kudeta atau melakukan pemberontakan. Saya dulu difitnah lebih gawat lagi, mau kudeta lah, mau inilah, mau itulah, sedikit-sedikit mau berontak, enggak tahu muka saya muka kudeta kali ya, ujarnya dengan nada santai. Ketika ditanya apakah dia akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menyebarkan rumor tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dia mengikuti nasihat dari para guru yang pernah mengatakan kepadanya bahwa fitnah terhadap dirinya adalah tanda bahwa dia diperhitungkan dalam dunia politik. Prabowo meyakini bahwa fitnah tersebut akan berbalik kepada orang yang menyebarkannya. Jadi saya nggak pernah urus, saya serahkan kepada yang di atas saja. Moga-moga yang melontarkan itu ya sadar, ujarnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah membantah isu yang menyebut bahwa Menhan Prabowo telah menampar dan mencekik seorang wakil menteri. Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa Prabowo tidak melakukan tindakan tersebut. Kasus ini mencerminkan dinamika politik yang terus meningkat menjelang pemilihan presiden 2024 di Indonesia. Politik adalah medan pertempuran yang penuh dengan intrik dan drama, di mana isu-isu sensitif seringkali menjadi pusat perhatian. Dalam menghadapi tuduhan-tuduhan seperti ini, penting bagi para pemimpin seperti Prabowo Subianto untuk tetap tenang dan memberikan klarifikasi yang jelas kepada publik. Pernyataan Prabowo yang menunjukkan ketegasan dan kepercayaan diri dalam membantah tuduhan tersebut adalah bagian dari respon yang diharapkan dari seorang pemimpin. Dia juga menunjukkan sikap bijaksana dengan tidak terlalu terpengaruh oleh tuduhan tersebut dan dengan sabar mempercayakan nasib final tersebut kepada hukum alam yang akan berlaku. Komentar Presiden Joko Widodo juga mencerminkan pentingnya fakta dan kejelasan dalam politik. Jokowi dengan tegas membantah tuduhan tersebut berdasarkan fakta yang ada. Kesimpulannya, dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks, kejujuran dan transparansi dan sikap tenang adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Semua mata akan terus mengawasi perkembangan isu sambil menunggu bagaimana Prabowo Subianto dan para pemimpin lainnya menghadapi tantangan dalam politik yang semakin memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Pentingnya transparansi dan integritas dalam politik adalah salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan, terutama dalam konteks tahun politik yang penuh dengan ketegangan dan rivalitas. Dalam hal ini, sikap Prabowo Subianto dalam menghadapi tuduhan palsu dan isu sensitif memunculkan pertanyaan yang lebih dalam tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak dalam menghadapi cobaan politik. Namun penting juga untuk memahami bahwa integritas bukan hanya tentang menghindari perilaku yang salah, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugasnya. Prabowo Subianto mencatat bahwa sebagai seorang menteri, prioritasnya adalah berinteraksi dengan para menteri dalam rangka menjalankan tugasnya. Ini adalah contoh bagaimana seorang pemimpin dapat memprioritaskan integritas dalam bekerja dengan rekan-rekannya dalam pemerintahan. Dalam suasana politik yang memanas di mana berita seringkali digunakan sebagai senjata untuk mendapatkan keunggulan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memeriksa dan menilai informasi yang diberikan kepada mereka. Evaluasi ini terhadap informasi, mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan menghindari penyebaran berita palsu adalah tindakan yang diperlukan untuk menghadapi berita dan isu-isu politik dengan bijak.
Kisah Prabowo Subianto dan pengalamannya dalam menghadapi tuduhan palsu mengingatkan kita tentang pentingnya transparansi, integritas, dan kejujuran dalam politik ketika partai politik menjadi semakin panas menjelang pemilihan presiden 2024. Kita sebagai masyarakat memiliki peran penting dalam mengevaluasi berita dan isu-isu beredar. Fitnah adalah ancaman serius terhadap proses politik dan integritas pemimpin. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingat nilai-nilai integritas dalam menghadapi tuduhan palsu dan tuduhan tanpa dasar. Pemahaman yang baik tentang dinamika politik juga membantu kita untuk melihat melampaui fitnah dan menjaga fokus pada isu yang benar-benar penting untuk masa depan negara. Pemilihan Presiden 2024 adalah momentum penting bagi Indonesia dan penilaian yang bijak tentang politik yang memimpin yang kami pilih adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam akhirnya kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas politik dan mengupayakan transparansi sehingga kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar